Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiri Saputra akan membahas tentang konsep dasar pembangunan. Pembangunan merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Berikut adalah beberapa konsep dalam dasar pembangunan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan. Hal ini mencakup peningkatan produksi, pendapatan, dan kekayaan suatu negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat memberikan sumber daya dan kesempatan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, pembangunan manusia. Pembangunan manusia berfokus pada peningkatan kualitas hidup individu dan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini melibatkan peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, perumahan layak, dan hak-hak dasar lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan dan pengembangan potensi manusia. Yang ketiga, kesetaraan. Konsep kesetaraan dalam pembangunan menekankan pentingnya memperkecil kesenjangan dan ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Kesetaraan mencakup kesetaraan akses terhadap sumber daya, peluang, dan hak-hak, serta distribusi manfaat pembangunan secara adil. Yang keempat, berkelanjutan mengacu pada upaya memenuhi kebutuhan. Generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan, generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan yang berkelanjutan berintegrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memperhatikan dampak jangka panjang dari keputusan dan tindakan saat ini. Yang kelima, partisipasi. Partisipasi melibatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembangunan. Partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan suara mereka, berkontribusi, dan memiliki kendali atas pembangunan yang terjadi di lingkungan mereka. Yang keenam, keberdayaan. Keberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian individu dan kelompok dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya mereka. Keberdayaan mencakup pemberian akses, peningkatan keterampilan, pembangunan kapasitas, serta penguatan hak-hak dan kebebasan individu. Yang ketujuh, pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat melalui akses terhadap sumber daya ekonomi, peluang berusaha, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Kesimpulannya adalah konsep-konsep dasar ini saling berterkait dan saling mendukung dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam praktiknya, konsep-konsep ini dapat diimplementasikan melalui kebijakan dan program yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Peningkatan kualitas hidup manusia, pengurangan ketimpangan, perlindungan lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.